Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, penyampaian dan penerimaannya. Tolong hamba-Mu menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga betul-betul kata-kata dari Tuhan yang Dia sampaikan. Dan kami semua juga bisa mendengar dengan sebaik-baiknya. Berikan keterbukaan hati, berikan konsentrasi, berikan terang. Biarlah semua kami mengerti. Dan biarlah kami tunduk pada kebenaran firman. Yang belum percaya biarlah bisa percaya. Yang sudah percaya diteguhkan. Dan bahkan bisa menyampaikan berita ini kepada orang-orang lain. Sehingga makin banyak orang boleh mengerti. Dan makin Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami. Menghadapi pekerjaannya dalam bentuk apapun. Dan mengingat ini kebaktian melalui online juga. Kami sekali lagi berdoa untuk ketenangan, untuk cuaca, untuk listrik, sinyal HP, Wi-Fi, dan apapun yang berurusan dengan streaming dan sebagainya. Sehingga jangan ada siapapun yang mengalami gangguan di sini maupun di rumah peserta yang mengikuti kebaktian online maupun onsite. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari Kamis kemarin kita mengadakan kebaktian kenaikan, dan minggu depan kita ada kebaktian tentang hari Pentakosta. Jadi saya mencari teks atau khotbah lama saya yang berurusan dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Karena itulah yang memang terjadi di antara kenaikan dan hari Pentakosta. Memang khotbah ini sudah pernah dikhotbahkan, tetapi saya adakan perubahan sedikit-sedikit. Saya berikan judul keselamatan yang terjamin. Jelas sekali berbau reform ya. Keselamatan kita itu terjamin dalam arti kita tidak mungkin kehilangan keselamatan, murtad, dan sebagainya. Mari kita melihat di dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertama-tama saya akan menyoroti keselamatan dari orang percaya ya. Saudara, bagi orang yang percaya,
Saya maksudkan betul-betul percaya, bukan hanya sekedar ke gereja, dibaptis dan sebagainya. Tapi percaya dengan iman yang benar, dengan iman yang menyelamatkan, maka sebetulnya semua tuduhan dan hukuman terhadap dosanya itu sudah bubar. Kita melihat di dalam ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya perhatikan ya, kalau saudara melihat terjemahan LAI ini, ada 4 tanda tanya ya. Ini 1, di sini yang kedua, di sini yang ketiga, di sini yang keempat, ada 5 malah ya. Ini yang kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ada 5 sebetulnya, bukan 4. Dan itu berarti juga ada 5 pertanyaan. Sekarang bandingkan dengan terjemahan dari NASB di bawah ini. Saya bacakan terjemahan Indonesianya saja. Siapa yang akan menuduh orang pilihan Allah? Ini ada tanda tanya 1 ya. Allah adalah orang atau dia. Saya menerjemahkan kata the one. Ini saya bingung menerjemahkan apa. Kalau dikatakan orang, lah Allah itu bukan orang ya. Jadi Allah adalah orang atau dia gitu ya. Tidak bisa tidak menerjemahkan bagaimana. Yang membenarkan. Ini jawab. Ini bukan pertanyaan. Tidak ada tanda tanya di sini. Lalu ayat 34. Siapa lagi-lagi orang yang menghakimi? Ini ada tanda tanya. Lalu jawab lagi, Kristus Yesus adalah dia yang telah mati. Ya, bahkan yang telah dibangkitkan, yang ada di sebelah kanan Allah, yang juga membela atau menengahi atau berdoa syafaat untuk kita. Jawab lagi. Jadi dalam terjemahan NASB hanya ada 2 pertanyaan, dan sisanya itu adalah jawaban. Jadi mestinya satu pertanyaan lalu dijawab dengan satu pernyataan. Pertanyaan lagi dijawab dengan satu pernyataan lagi. Tapi dalam terjemahan kitab suci kita, semuanya dalam bentuk pertanyaan. Sehingga ini menjadikan terjemahan ini kacau balau, tidak karu-karuan. Ya, jadi ini sesuatu yang harus diperhatikan. Di sini hanya ada 2 tanda tanya sebetulnya. Jadi ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Dan jawaban yang kedua itu panjang. Pertanyaan pertama ada dalam ayat 33a. Jawabannya ada dalam ayat 33b. Lalu pertanyaan kedua ada dalam ayat 34a. Dan jawabannya ada dalam ayat 34b. Jadi saudara, ayat 33 dan 34 ini sebetulnya menunjukkan bahwa pembenaran Allah adalah jawab bagi orang yang mau menuduh kita. Coba kita lihat lagi ayat 34 ya. 34 ya. Siapakah yang akan menuduh orang-orang pilihan Allah? Allah adalah orang atau dia yang membenarkan? Nah, mungkin Allah yang menuduh, dia yang membenarkan kok. Kan pertanyaan siapa yang akan menuduh orang pilihan Allah? Bukan Allah yang menuduh. Allah itu yang membenarkan. Lalu ada pertanyaan lagi, siapa orang yang menghakimi? Jelas bukan Kristus Yesus. Kristus Yesus itu justru adalah orang yang telah mati, ya bahkan yang tadi bangkitkan, yang ada di sebelah kanan Allah. Ini yang sebelah kanan Allah ya. Terus dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Dan apa kerjanya dia? Ini kerjanya. Yang juga membela atau menengahi atau berdoa syafaat untuk kita. Jadi bagaimana mungkin dia menghakimi? Dia itu di pihak kita. Ya jadi ayat 33, ayat 34 yang menunjukkan pembenaran Allah jawab bagi orang yang mau menuduh kita. Dan dengan adanya pembenaran Allah ini, jelas bahwa semua tuduhan akan bubar. Ini ayat 33 itu ya. Sebetulnya dengan bubarnya tuduhan, otomatis hukuman juga bubar. Kalau orang dituduh lalu masuk pengadilan, ada tuduhan. Kalau misalnya tuduhannya dibubarkan, maka otomatis hukumannya tidak mungkin ada kan. Jadi tanpa tuduhan tidak akan ada hukuman. Tuduhan bubar, hukumannya juga bubar. Tetapi saudara, untuk menekankan pembubaran hukuman itu, masih ditambahkan lagi ayat 34 yang menunjukkan 3 hal.
Saudara perlu diperhatikan ya, ayat 34 itu Roma 8 ayat 34-nya. Ini 33 dan 34 itu perbatasannya kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda ya. Di sini 33-nya siapa yang akan menghukum mereka? Ini dalam bahasa Inggris ini sudah termasuk dalam ayat 34 ya. Who is he that condemned? Condemn ya. Who is to condemn? Who is he that condemns? Jadi ada perbedaan penomoran ayatnya itu agak bergeser begitu ayat 34-nya ya. Dan saya menggunakan untuk ini ayat-ayatnya saya gunakan penomoran ayat dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Jadi di sini Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk belah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Cuma tanda tanya-tanyanya harus dibetulkan ya. Jadi ada 3 ya dalam ayat 34. Pertama, untuk menekankan bahwa pembubaran hukuman itu maka ditambahkan 3 hal ini. Pertama adalah kematian Kristus yang dibicarakan ayat 34a. Kematian Kristus itu terjadi untuk menebus dosa kita atau menanggung hukuman dosa kita. Kita yang berdosa, dia yang memikul hukumannya. Kita yang berdosa, dia yang dihukum sebagai ganti kita. Dan kalau sudah digantikan, ini jelas tidak memungkinkan kita dihukum. Karena hukuman kita sudah dipikul oleh Kristus di atas kayu salib. Dalam Alkitab, dalam banyak bagian, dosa itu digambarkan sebagai hutang. Termasuk dalam doa Bapa kami, kalau saudara melihat di dalam versi bahasa Inggris. Ya. Kalau saudara berhutang kepada saya, lalu ada orang yang membayarkan hutang itu penuh, hutangnya 1 miliar, katakanlah orang itu bayar 1 miliar, maka tidak mungkin saudara ditagih lagi. Dan dosa digambarkan sebagai hutang. Kalau hutang dibayar, tidak bisa ditagih lagi. Dosa sudah dibayar oleh Kristus hukumannya, maka tidak mungkin kita dihukum lagi untuk kedua kalinya. Itu akan menjadikan Allah itu tidak adil. Nanti kita akan melihat penekanan tentang hal itu. Sekarang hal yang kedua. Kalau pertama adalah kematian Kristus. Yang kedua adalah kebangkitan Kristus. Penghapusan dosa memang terjadi karena kematian Kristus. Tetapi bahwa dosa-dosa kita betul-betul sudah beres, dibuktikan oleh kebangkitan Kristus. Andai kata Kristus hanya mati di salib untuk menebus dosa kita, tapi tidak bangkit dari antara orang mati, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak mampu membereskan dosa kita. Dia mati, tidak bangkit. Upah dosa itu maut kan? Kalau dia tidak bangkit, ya dosanya belum beres. Kalau dia bangkit, itu membuktikan dosa beres. Sehingga upah dosa maut itu habis. Karena itu Paulus berkata bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Karena sekalipun kita beriman, kita masih hidup dalam dosa. Ini ayatnya, mari kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini cuma andai katakan ya. Tetapi kenyataannya adalah Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itu membuktikan bahwa dia sudah berhasil membereskan seluruh dosa kita. Kebangkitan Kristus membuktikan keefektifan kematian Kristus untuk menebus dosa kita. Karena itu dalam ayat 34 ada kata-kata bahkan lebih lagi. Saudara bisa lihat sendiri kata-kata itu ya. Saya tidak usah setiap kali kembali ke sana. Sekarang yang ketiga. Jadi yang pertama kematian, kedua kebangkitan. Ketiga, keberadaan Kristus di sebelah kanan Allah sebagai pembela, pengantara atau juru syafaat kita.
Ini yang saya bicarakan ya. Kalau Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Kristus ke surga. Minggu depan kita merayakan hari Pentakosta. Dan di antara itu kita cocok sekali membahas keberadaan atau duduknya Kristus di sebelah kanan Allah. Dan juga apa yang dia lakukan. Dia menjadi pembela, pengantara, atau juru syafaat kita. Dan itu ada dalam ayat 34c. Saudara, 40 hari setelah kebangkitannya, dia naik ke surga. Dan dia duduk sebelah kanan Allah, menjadi pembela, pengantara, atau juru syafaat kita. Sekarang kita lihat ayat-ayatnya ya. Sebetulnya ayat-ayat yang menunjukkan dia naik dan menjadi imam, menjadi juru syafaat, dia duduk sebelah kanan Allah sebagai itu banyak sekali ya. Dan saya kira banyaknya ayat-ayat itu memang menunjukkan betapa pentingnya hal itu. Karena itu kalau hari kenaikan itu diremehkan. Dan juga duduknya Kristus di sebelah kanan Allah itu diremehkan. Maka ini sesuatu yang sebetulnya sama sekali salah. Dari 5 hari raya Kristen itu, hari kenaikan sudah saya katakan itu selalu paling diremehkan. Tapi kita melihat ternyata ayat-ayat yang membicarakan dia naik, dia duduk sebelah kanan Allah, dia menjadi imam besar bagi kita, dia menjadi pengantara kita, itu banyak sekali. Dan ini saya berikan hanya sebagian dari yang banyak itu ya. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Lalu Ibrani 7 ayat 24-25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Menjadi pengantara mereka. Ibrani 8 ayat 1-6. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Yaitu di dalam kemah sejati. Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang, ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Laki-laki ditekankan, dia menjadi imam besar, duduk sebelah kanan takhta yang maha besar, lalu dia menjadi pengantara di bagian bawah ini. Lalu kita melihat 1 Yohanes 2:1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sebetulnya penekanan saya pada bagian yang warna merah ini ya. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tapi saya ingin jelaskan bagian-bagian tertentu. Kalau kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tapi itu tidak berarti bahwa kita boleh berbuat dosa seenaknya. Karena itu didahului dengan kata-kata ini. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi saudara, kita mesti berusaha mati-matian untuk tidak berbuat dosa. Tapi tidak mungkin berhasil kan. Tidak ada orang bisa suci murni itu sama sekali mustahil. Hanya Yesus yang bisa seperti itu. Jadi, lalu tambahkan. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Mati-matianlah untuk tidak berbuat dosa. Namun
Kalau sudah jatuh, sudah punya pengantara. Dan dosa itu kan diampuni. Tapi sekarang bagian terakhir ini kelihatan agak aneh ya. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Kalau bicaranya soal pengampunan yang diberikan kepada orang-orang atau kepada kita yang berbuat dosa, kenapa ditekankan keadilannya? Kalau mau ditekankan keadilannya, bukankah seharusnya dia menghukum kita? Saudara, tidak demikian ya. Jadi adil ini justru membuat dia tidak bisa menghukum. Karena dosa kita sudah dihukumkan kepada dia. Kalau dihukumkan lagi kepada kita, sama seperti satu hutang ditagih 2 kali. Di mana keadilannya? Satu dosa dihukum 2 kali. Di mana keadilannya? Saudara, kalau Kristus sudah mati menebus dosa kita, kalau Kristus sudah mati untuk menerima hukuman yang seharusnya bagi kita, kita ini tidak bisa dihukum. Kecuali Allahnya tidak adil. Dan dia mau menghukum satu dosa 2 kali. 1 kali pada diri Kristus penggantinya, dan 1 kali pada diri orang yang melakukan. Kalau dia melakukan itu, dia tidak adil dan dia bukan Allah kalau tidak adil. Jadi saudara, ingat baik-baik. Saudara yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh, semua hukuman saudara sudah dipikul oleh Kristus. Dia sudah dihukum, ganti saudara. Saudara berbuat dosa sebesar apa, sebanyak apa, tidak bisa dihukum. Itu adil. Sudah dibayar, tidak bisa ditagih lagi. Nah, tapi lalu kalau orang lalu enak, oh kalau kita berbuat dosa terus, nah, ingat hal bagian yang mana umum. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya jangan berbuat dosa. Ya saudara, biarpun kita berbuat dosa selalu diampuni, selalu diampuni, itu tidak berarti sama sekali bahwa kita boleh terus-menerus sengaja berbuat dosa. Harus berusaha mati-mati untuk tidak berbuat dosa. Kalau jatuh, memang tetap diampuni. Dan itu berdasarkan keadilan. Jadi saudara, bisa dibayangkan ya, jika kita sebagai orang percaya berbuat dosa, dan Bapa itu murka kepada kita, maka Yesus yang ada di sebelah kanan Bapa itu membela kita. Dia kan jadi juru syafaat, jadi pengantara, jadi imam besar. Dia membela kita dengan berkata, Bapa, aku sudah menderita dan mati di salib untuk membayar dosa itu. Atau untuk memikul hukuman dosa itu. Dosa spesifik, satu persatu. Maka dia berkata, ampunilah dia. Dan Bapa, kalau dia memang adil, dia tidak bisa tidak mengampuni. Karena dia sudah menghukumkan dosa itu kepada diri Kristus, tidak bisa dia menghukum lagi pada diri orang yang berbuat. Bapa yang adil tidak mungkin menghukum dosa 2 kali. Pada diri Kristus dan pada diri kita. Dan karena itu dia pasti mengampuni dosa kita itu. Semua orang yang percaya, dosanya pasti diampuni. Dan kalau bicara soal adil dan pengampunan, ini juga ada dalam ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya kira ayat ini sangat banyak dibacakan di banyak gereja ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini bicara pengampunan, saudara. Kenapa yang ditekankan lagi-lagi adalah adil? Penjelasannya sama seperti tadi. Karena dosa itu sudah dipikul oleh Kristus hukumannya. Tidak bisa lagi kalau Allah adil dihukumkan pada diri kita yang melakukan. Charles Haddon Spurgeon memberikan kata-kata yang sangat indah berkenaan dengan hal ini. Ingatan melihat ke belakang kepada dosa-dosa yang lalu dengan kesedihan yang dalam untuk dosa. Tetapi tanpa rasa takut terhadap hukuman yang akan datang. Karena Kristus telah membayar hutang umatnya sampai pada hal yang paling kecil atau paling remeh. Dan telah menerima kwitansi ilahi. Saya kira yang dia maksud dengan kwitansi ilahi itu adalah kebangkitannya. Ya, kebangkitannya membuktikan pelunasan dosa-dosa itu, maka dia sebut sebagai kwitansi ilahi. Dan kecuali Allah itu bisa begitu tidak adil atau tidak benar,
Sehingga menuntut pembayaran double atau pembayaran ganda ya untuk satu hutang. Tidak ada jiwa. Untuk siapa Yesus mati sebagai pengganti bisa dicampakkan ke dalam neraka. Makanya Reform tidak percaya penebusan universal ya. Reform percaya penebusan terbatas atau limited atonement. Kristus mati tujuannya, rancangannya hanya untuk orang-orang pilihan. Bukan untuk orang-orang non-pilihan. Karena kalau dia mati untuk semua orang, lalu sebagian besar orangnya akan masuk neraka. Loh, orang ini dosanya sudah dipikul oleh Kristus, masuk neraka, dihukum 2 kali dosa itu. Maka ini menjadikan Allah tidak adil. Jadi salah satu argumentasi dari limited atonement atau penebusan terbatas, bagaimana ada orang-orang ini bisa masuk neraka? Kalau Kristus memang mati untuk dia, berarti dosa dia dihukum 2 kali. Tapi kalau orang percaya limited atonement, Kristus hanya mati untuk orang pilihan kok. Ini memang enggak. Karena dia masuk neraka, dihukum cuma 1 kali pada diri orangnya. Jadi saudara, orang-orang semua berbuat dosa. Sebagian hukumannya dipikul oleh penggantinya atau penebusnya, yaitu Kristus. Maka dia tidak dihukum. Mereka tidak dihukum. Sebagian lagi, penggantinya tidak memikul hukuman mereka. Maka yang mereka dihukum. Jadi saudara, tidak ada jiwa untuk siapa Yesus mati sebagai pengganti bisa dicampakkan ke dalam neraka. Saya lanjutkan. Kelihatannya merupakan satu prinsip dari diri kita yang sudah diterangi. Untuk percaya bahwa Allah itu adil atau benar. Kita merasa bahwa haruslah demikian. Dan ini mula-mula memberikan kita rasa takut. Kalau kita belum percaya Kristus dan kita diberi firman atau khotbah tentang keadilan Allah akan menghukum orang dalam neraka dan sebagainya. Wah, ini bisa menakutkan luar biasa. Tetapi tidakkah merupakan sesuatu yang mengagumkan? Bahwa kepercayaan yang sama bahwa Allah itu adil atau benar, setelah itu lalu menjadi pilar atau tonggak dari keyakinan damai kita. Jika Allah itu adil atau benar, saya, seorang yang berdosa, sendirian dan tanpa seorang pengganti, harus dihukum. Tetapi Yesus telah menggantikan saya dan dihukum untuk saya. Dan sekarang, jika Allah itu adil atau benar, saya, seorang yang berdosa, berdiri dalam Kristus, tidak pernah bisa dihukum. Ya saudara, untuk orang Kristen yang sejati, tidak ada hukuman. Di dalam dunia ini tidak, dalam dunia yang akan datang tidak. Dalam dunia ini ada bisa ajaran, bukan hukuman. Ajaran diberikan karena kasih. Hukuman diberikan karena keadilan Allah. Ini beda. Ajaran tujuannya memperbaiki. Hukuman yang memang menghukum, betul-betul menghukum. Jadi saudara, ini sama sekali berbeda. Kalau ajaran bisa, tapi hukuman dalam dunia ini tidak ada hukuman bagi orang yang di dalam Kristus. Roma 8 ayat yang pertama. Jadi saudara, semua ini, saya coba menjelaskan 3 poin. Semua ini merupakan jawab bagi orang yang mau menghukum atau menghakimi kita. Jadi semua ini menunjukkan secara double atau secara ganda bahwa tidak mungkin bisa ada hukuman bagi kita. Sekarang saya baca Roma 8 ayat 1 ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara, sampai di sini. Apakah saudara yakin saya tidak mungkin dihukum? Kalau nanti malam saudara mati, atau pulang kebaktian ini saudara mati. Selesai kebaktian saudara mati. Atau dalam kebaktian saudara mati. Atau kapanpun saudara mati. Yakinkah saudara? Saya tidak mungkin dihukum. Kalau tidak mungkin dihukum berarti tidak mungkin masuk neraka. Kalau tidak mungkin masuk neraka berarti pasti masuk surga. Karena setelah kita mati cuma ada 2 kemungkinan tempat. Atau surga atau neraka. Kalau saudara yakin tidak masuk neraka, saudara pasti harus yakin masuk surga. Kalau ada dari saudara yang tidak yakin masuk surga, pikirkan. Yang Yesus bayar dosa saudara itu sebagian atau sebagian besar atau seluruhnya. Hanya dosa yang lalu saja atau juga dosa yang akan datang semuanya tanpa kecuali. Saudara, kalau atau seandainya Kristus hanya bayar sebagian dosa kita atau sebagian besar dosa kita,
atau dosa kita yang lalu saja, maka saudara, kita semua tetap masuk neraka. Mungkin masuk neraka yang lebih dingin karena sebagian dipikul dia. Tapi kita tetap ikut sebagian. Dan kita tetap untuk itu harus masuk neraka. Lebih dingin mungkin, lebih kecil hukumannya. Tapi tetap neraka. Dan itu luar biasa tidak enak. Dan itu kekal. Tapi kalau saudara memang punya Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus, semua hukuman dosa saudara, dia sudah gantikan pikul. Kita tidak mungkin lagi bisa dihukum. Dan kalau kita yakin kita tidak mungkin bisa dihukum, kita harus yakin kita masuk surga. Jadi orang yang percaya sungguh-sungguh dan tidak yakin masuk surga, ini kontradiksi, saudara. Tidak bisa ada dalam diri satu orang pada satu saat yang sama. Kalau saudara memang yakin sungguh-sungguh percaya pada Kristus, dia menggantikan semua dosa saudara, maka saudara harus yakin masuk surga. Kalau bisa tidak yakin masuk surga, berarti imannya di sini nih ada something wrong, ada sesuatu yang salah, tidak tahu apa. Siapapun dari saudara yang tidak yakin masuk surga, introspeksilah iman saudara dan betulkan, karena ini pasti ada sesuatu yang salah. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Penderitaan bagi orang Kristen. Apa yang sudah kita bahas sampai di sini, poin pertama itu Romawi ini ya, merupakan hal yang enak atau menyenangkan bagi orang Kristen. Tidak bisa dituduh, tidak bisa dihukum, tidak bisa dihakimi, pasti selamat dan sebagainya. Tetapi perlu diketahui saudara bahwa kalau kita menjadi orang Kristen atau anak Allah, atau ada dalam keadaan diselamatkan, maka hidup kita tidak selalu enak. Saya tidak pernah mengajarkan teologi kemakmuran. Ya, mereka mengajarkan di dunia kita kaya, lalu mereka mengajarkan juga kalau sakit harus sembuh, kalau ada problem semua harus beres. Tapi saya ini omong kosong. Paulus saja punya duri dalam daging tidak disembuhkan, kok kita harus sembuh sakarepe dhewe lah. Hidup ini tidak selalu enak, bahkan seringkali atau banyak kali atau bahkan selalu, atau dikatakan tidak enak, atau ada tidak enaknya itu pasti. Paulus menunjukkan adanya beberapa hal yang tidak enak dalam teks yang kita baca tadi. Pertama, adanya lawan. Adanya lawan itu tidak peduli lawan itu siapa, itu pasti tidak menyenangkan. Dan ini ada di dalam ayat yang ke-31 ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Memang saudara, kalau Allah di pihak kita tuh ya, tidak ada yang bisa melawan lalu mengalahkan kita tuh tidak ada. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak berarti tidak ada orang yang melawan kita. Jadi perhatikan ini baik-baik ya. Bahwa dengan Allah kita tidak bisa dikalahkan. Tidak berarti tidak ada yang melawan kita. Setan itu tekun luar biasa. Tidak peduli, dia tahu dia tidak bisa menang. Dia tetap menyerang kita. Dan dia juga bukan menyerang kita sendirian. Antek-anteknya setan kecil-kecil, besar kecil setan ikut semua. Lalu dia gerakkan anak-anaknya, orang-orang yang belum percaya. Bahkan kadang-kadang dia bisa menggerakkan sesama orang Kristen yang mungkin karena kebodohannya digunakan oleh setan untuk melawan kita. Lalu terjadi orang percaya bentrok dengan orang percaya atau orang percaya melawan orang percaya. Setan bisa menyerang sendiri. Setan bisa menggunakan anak-anaknya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kafir. Setan bahkan bisa menggunakan orang-orang Kristen karena kebodohannya. Makanya kita selalu mesti ingat ya. Mau gegeran dengan sesama orang Kristen, dan saya ingatkan, ini sesama orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Kalau Kristen KTP itu tidak masuk hitungan, saudara. Itu anak setan. Tapi kalau kita mau gontok-gontokan dengan sesama orang Kristen, sungguh-sungguh Kristen, kita mesti pikir ya, musuh kita yang seharusnya itu adalah setan. Kalau kita geger sesama Kristen, sebetulnya setan berhasil mengadu domba kita.
Tapi pokoknya saudara, ingat, biarpun dengan Allah kita tuh tidak bisa dikalahkan, tidak berarti tidak ada yang melawan kita. Selalu ada lawan, ini selalu ada. Dan ini hal yang tidak enak. Karena yang kedua, orang yang mau menggugat atau menghakimi kita, ayat 33a, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Sekalipun tuduhan dan hukuman sebetulnya sudah bubar, itu tidak berarti bahwa tidak ada orang yang akan menuduh dan ingin menghakimi kita. Setan bisa bekerja untuk menuduh dan menghakimi kita. Setannya sendiri, ya. Seringkali melalui diri kita sendiri, tapi juga melalui orang lain. Misalnya, saudara, kalau saudara berpikir pada waktu saudara berbuat dosa dan saudara minta ampun, tahu-tahu terlintas dalam pikiran saudara, waduh, dosa ini satu kali terlalu besar. Atau bukan terlalu besar, terlalu sering. Berulang-ulang, berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu kali. Terus jatuh dalam dosa ini. Rasanya Allah tidak mau mengampuni aku lah. Kalau dosanya kecil atau tidak terlalu besar, atau tidak terlalu sering, Allah mau mengampuni. Tapi yang seperti terlalu besar atau terlalu sering, Allah tidak akan mengampuni. Saudara, cuma pikirkan saja ya. Apakah Kristus mati untuk sebagian atau semua dosa? Untuk dosa yang kecil saja atau termasuk dosa yang besar? Untuk dosa yang sering juga atau hanya untuk dosa yang jarang atau satu kali saja dilakukan? Dan pikirkan juga ini. Kalau Allah mengampuni dosa, dia tidak mengingat-ingat lagi, bukan? Itu jelas ayatnya ada. Dosa kita ketika dilemparkan ke tubir laut, laut yang paling dalam, dia tidak mengingat. Allah lupa itu tidak bisa. Tapi dia melakukan kesengajaan untuk tidak mengingat. Jadi kalau saudara sudah berbuat dosa 100 kali atau bahkan 1000 kali, saudara minta ampun dengan sungguh-sungguh, dia tidak mengingat. Dosa yang ke-1001 ini, bagi Allah baru dosa pertama, karena yang ini tidak diingat. Jadi tidak ada kemungkinan karena terlalu sering diulang, lalu Allah tidak mengampuni. Itu tidak masuk akal. Tapi saudara, itu cara setan menggugat kita, menuduh kita, menghakimi kita. Dia ingatkan, Allah tidak mau mengampuni kamu, terlalu besar, terlalu sering. Saudara, jangan percaya omong kosong dia. Ini penipu, ini pendusta. Poin B. Pada waktu kita berbuat dosa, ada orang yang menyerang kita dan berkata, hidupmu begitu kok yakin masuk surga. Apapun dosa saudara, ya. Marah kayak, jengkel sama orang, atau saya tidak tahu apa saja, bolos gereja, pelit, tidak mau nolong orang. Kita semua punya kelemahan masing-masing. Dan kita ulang-ulang kelemahan itu. Dan pada waktu kita berbuat dosa seperti itu, padahal orang mengetahui kita sebagai orang Kristen. Dan kita mungkin sering nginjil dan kita bilang kita yakin masuk surga. Bukan sebagai suatu kesombongan. Tapi untuk bersaksi pada dia. Nah, dia menggunakan semua itu untuk menyerang. Kamu yakin masuk surga, hidupmu kayak gitu. Dosa kayak begitu kok bisa yakin masuk surga. Nah, ini setan menggunakan anak-anaknya. Bisa juga ini bukan anak-anaknya, tapi anak-anak Tuhan. Orang Kristen menyerang orang Kristen yang lain. Dengan cara yang sama seperti ini. Bisa saja. Contoh ketiga, orang dari agama lain atau aliran lain. Misalnya kalau agama lain itu Islam. Kalau aliran lain, ini sekte ya, Saksi Yehuwa misalnya, yang menyatakan bahwa orang Kristen justru pasti masuk neraka atau dimusnahkan. Kalau Islam menganggap orang Kristennya yang pasti masuk neraka. Kalau Saksi Yehuwa karena mereka tidak percaya neraka, mereka bilang orang Kristen akan dimusnahkan. Itu hukumannya. Mereka tidak percaya ada neraka. Jadi saudara, orang ini non-Kristen, agama lain, aliran lain, dan sektor,
Mereka justru yakin dan mereka berani mengatakan kepada kita, kamu tuh justru pasti masuk neraka. So, enggak usah peduli omongannya orang siapapun. Hakimnya kan juru selamat kita, bukan mereka. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, macam-macam penderitaan. Ini termasuk tidak enak lagi. Poin A, ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saya bahas bagian-bagian yang saya garis bawah ini ya. Pertama, penindasan ini salah terjemahan. NASB menerjemahkan tribulation, bisa diterjemahkan penderitaan, bisa diterjemahkan kesengsaraan. The Great Tribulation, masa kesengsaraan besar. Ini nanti sebelum atau pada saat sang Antikristus datang. Ini menunjukkan semua problem atau penderitaan dari luar. Bisa saja aniaya, bisa saja benci, dikucilkan, ini semua dari luar. Yang kedua, kesesakan. Ini menunjuk pada problem di dalam diri kita sendiri. Seperti sedih. Sedih itu tidak menyenangkan, bukan? Putus asa, depresi, frustrasi. Jadi kalau yang tadi penderitaan dari luar, ini di dalam. Sekarang yang ketiga, penganiayaan. Ini menunjuk pada penyiksaan yang dilakukan oleh orang non-Kristen kepada kita. Karena iman, pelayanan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau saudara memang salah, terus diantemi orang. Kalau jadi maling, terus diantemi orang. Itu tidak termasuk di sini ya. Ini penganiayaan, ini penyiksaan yang dilakukan oleh orang non-Kristen karena iman, pelayanan, dan ketaatan. Bukan karena dosa kita ya. Yang keempat, kelaparan dan ketelanjangan. Ini menunjuk pada kemiskinan. Miskin, bisa lapar, bisa telanjang, tidak punya pakaian. Karena jangan heran kalau dalam situasi ekonomi seperti ini sekarang ini, sudah ada COVID, si Rusia ini gila, mengadakan perang. Belum lagi ada kemungkinan China ini bentar lagi bisa perang dengan Taiwan, kemungkinan juga. Dan macam-macam hal yang lain. Menambah kekacauan ekonomi seluruh dunia. Dan apakah orang Kristen kebal terhadap hal itu? Tidak. Bisa Tuhan memelihara kalau dia mau. Tapi kadang-kadang dia biarkan dalam kemiskinan. Dalam sikon ekonomi seperti ini, banyak orang bisa menjadi miskin, dan sebetulnya tidak perlu heran. Cuma, kalau saudara orang Kristen yang betul-betul mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, sedikitnya Tuhan itu mesti mencukupi saudara di dalam kebutuhan pokok. Tuhan tidak janji saudara kaya, seperti yang diajarkan secara tolol oleh orang-orang teologi kemakmuran. Tapi dia mencukupi kebutuhan saudara. Kebutuhan pokok itu harus. Kalau tidak dicukupi, ada sesuatu yang salah dalam diri saudara. Sekarang poin yang kelima, bahaya atau pedang. Ini menunjuk pada hal-hal yang membahayakan jiwa kita. Ya, COVID-19 itu bisa bahaya. Dan macam-macam penyakit. Sekarang ada monkeypox atau apa itu, cacar monyet atau apapun. Nah, saudara, itu membahayakan juga. Ada virus lagi, macam-macam, hepatitis, bisa membahayakan. Pedang, laki-laki lawan yang menggunakan senjata atau apapun, bahaya apapun bisa diwakili dengan kata pedang. Ya, saudara, hal-hal ini sebetulnya termasuk macam-macam penderitaan ini. Sekarang poin B, saudara. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ini diambil atau dikutip dari Mazmur 44 ayat 23. Nggak usah saya baca karena bunyinya hampir sama.
Dan ini menunjukkan bahwa orang percaya selalu ada di dalam bahaya. Dan ini terjadi karena engkau. Jadi perhatikan ya, kata-kata karena engkau ini, perhatikan ini ditekankan ya. Yaitu karena iman kita, karena ketaatan kita, karena pelayanan atau penginjilan yang kita lakukan. Semua ini menyebabkan kita ada dalam bahaya. Kalau kita ada dalam bahaya karena kesalahan kita, lain cerita. Itu tidak dibicarakan di sini. Ini bicara karena engkau. Kita ambil risiko karena engkau. Sehingga kita dalam bahaya mau sepanjang hari. Memang ini juga bukan ngawur saja ya. Atau masuk tempat ibadahnya orang agama lain sedang mereka beribadah. Bertobatlah. Kalau tidak kamu masuk neraka, percaya Kristus satu jalan. Kalau tidak kamu masuk neraka, kalau sudah dikebukin. Ini bukan karena engkau, tapi karena kegoblokanmu. Siapa yang suruh saudara lakukan hal seperti itu? Kita memang harus menginjil, tetapi kita menginjil harus ada juga kebijaksanaan. Dan bukan secara ngawur seperti itu. Itu membabi buta tidak karu-karuan. Kalau saya lanjutkan poin C ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini menunjukkan banyak hal yang berusaha memisahkan kita dari Allah. Jadi saudara, saya sudah membahas 3 hal yang tidak enak. Kan saudara, apakah 3 hal itu harus membuat kita menjadi takut? Nah, ini yang akan saya bahas dalam poin yang ketiga. Tidak. Orang percaya tidak usah takut, bahkan sebetulnya tidak boleh takut. Mengapa? Pertama, saudara, karena Allah itu di pihak kita. Kalau saudara ada gegeran dengan orang, tahu-tahu Jokowi ada di pihak saudara. Nah, saudara tidak usah takut ya. Tapi bagaimanapun Jokowi itu terbatas. Dia presiden cuma dari Indonesia kan. Kalau saudara gegeran sama Putin, Jokowi bisa nolong. Kalau Putin nyerang ngebom rumah saudara, atau ngebom seluruh kota saudara, dia bisa hancur-hancurkan. Apa Jokowi bisa menolong? Tapi saudara, Allah di pihak kita, dia tidak terbatas. Dia jauh lebih tinggi dari Jokowi atau siapapun, Putin atau siapa saja, Biden. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini ayat 31. Dalam NIV, if God is for us, who can be against us? Jika Allah ada untuk kita, siapa bisa menentang kita? Lagi-lagi sama seperti khotbah yang lalu ya. Saya kontraskan 2 kata Jepang ini, kata for dan against. For itu pro kita, against itu menentang kita, kontra kita. Jika Allah ada untuk kita, siapa bisa menentang kita? Nah, kata jika, ini ada kata if ya. Ini jika. Kata jika itu bukannya menunjukkan bahwa Allah bisa ada di pihak kita, tapi bisa juga tidak. Memang kalau dibaca bisa artinya seperti itu ya. If God is for us. Loh, dikatakan if. Kalau if itu kan bisa ya, bisa enggak. Tapi bukan seperti itu, saudara. William Hendriksen menafsirkan bagian ini dengan kata-kata sebagai berikut. Jika Allah di pihak kita, dan dia memang di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi itu artinya, bukan bisa ya, bisa tidak. Dia pasti di pihak kita, kalau kita betul-betul anak Tuhan. Betul-betul percaya Kristus. Bahwa Allah memang ada di pihak kita. Terlihat dari kerelaan dia menyerahkan anaknya bagi kita. Kita baca ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jika semua orang pro saudara, andai kata ya, semua orang pro dukung saudara, itu tidak ada artinya.
Tetapi sebaliknya, jika Allah pro saudara, sekalipun semua orang menentang atau memusuhi saudara, saudara tidak perlu takut. Lucu tempo hari Pak Tixmed gegeran sama saya, jelas dia maling sebetulnya. Dan dia katakan, wow banyak yang dukung dia kok. Pak Budinya kalah suara. Saudara, apakah artinya kalau seluruh dunia dukung saudara, tetapi Allah menentang saudara? Dan saya yakin Allah tidak mungkin mendukung maling. Jadi saudara, sebaliknya sekarang. Saudara benar, saudara percaya sungguh-sungguh, tapi banyak sekali orang yang anak setan dan sebagainya menentang saudara. Nggak ada pedulinya saudara. Asal Allah pro kita, itu sudah cukup. Menghendaki Allah pro kita dan semua orang pro kita. Saudara mimpi di siang hari bolong, itu tidak mungkin. Justru Allah pro saudara. Pasti ada banyak orang yang memang tidak cocok dengan Allah ini. Pasti akan memusuhi saudara. Sekarang poin A, poin kedua. Allah mau menyerahkan anaknya bagi kita. Maka dia tentu mau mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Anak ini kan paling berharga, paling dikasih. Yang lain-lain itu sangat sekunder, bahkan nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Kalau dia mau menyerahkan yang nomor 1, masa dia tidak mau menyerahkan yang lebih remeh, lebih kecil? Kita lihat ayat 32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tidak ngeman anaknya sendiri ya. Sebetulnya anak itu dieman. Ini tidak ngeman. Demi kita. Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kasarnya kalau saudara punya orang tua yang mau belikan saudara mobil. Satu kali mobilnya pentilnya hilang. Pentilnya ban. Lalu dia tidak mau berikan pentilnya ban. Masuk akal tidak? Tidak. Hanya ada satu baut atau satu mur lepas. Dia tidak mau belikan. Mobil mau belikan mobil mahal. Pentil atau mur sedikit tidak mau belikan. Itu tidak masuk akal. Kalau Allah mau menyerahkan anaknya, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mari kita bahas bagian ini ya. Pertama-tama menyerahkannya bagi kita semua. Ini poin A. Poin pertama, menyerahkan itu berarti memberikan untuk disalib. Jadi bukan cuma memberikan, tapi memberikan untuk menderita luar biasa melalui salib. Kedua, kita semua harus diartikan sesuai dengan konteks yang mempersoalkan orang percaya atau orang pilihan. Ya, jadi kita semua itu bukan semua manusia di dunia tanpa kecuali, tidak. Lihat konteksnya, bicara orang pilihan dan sebagainya, maka kita semua itu harus diartikan sesuai dengan konteks. Semua orang percaya, semua orang pilihan, itu yang dimaksudkan. Sekarang poin B. Karena Allah mau menyerahkan anaknya bagi kita, maka dia pasti mau mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Saudara, pertama kata mengaruniakan, itu diterjemahkan dari kata Yunani charisetai, yang artinya freely give, memberi dengan cuma-cuma, yang mempunyai akar kata charis atau artinya grace atau kasih karunia. Ya, jadi memberi dengan cuma-cuma, memberi dengan murah hati, begitulah, memberi dengan penuh kasih karunia, seperti itulah. Lalu kedua, segala sesuatu. William J. Tisciat, seorang ahli teologi dan penafsir reform, menafsirkan bahwa kata segala sesuatu ini menunjuk pada segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup yang kekal. Jadi bukan betul-betul segala sesuatu lalu jadi teologi kemakmuran, dikasih mobil mewah, kasih kapal terbang, rumah susun 7, berlian, emas, bertonton, tidak seperti itu. Tetapi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup yang kekal. Jadi ini sebenarnya bicara hal-hal rohani. Bisa hal jasmani kalau itu ada hubungannya dengan hidup yang kekal.
Kalau orang Kristen bisa murtad atau meninggalkan iman, sehingga gagal masuk surga, seperti yang dipercaya oleh orang-orang Armenian, maka jelas ayat 32 ini harus dihapus dari Alkitab kita. Ya, karena dia mengaruniakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu apapun yang dibutuhkan untuk kita mendapatkan hidup kekal sampai akhir betul-betul masuk surga. Jadi bagaimana mungkin lalu orang kita bisa murtad atau meninggalkan iman, berarti dia tidak dikaruniai segala sesuatu. Berarti artinya jadi salah. Ajaran Armenian menentang banyak ayat Alkitab. Tunjukkan Calvinis menentang ayat Alkitab yang mana, saya akan bisa jelaskan. Kalau kelihatan menentang mungkin, tapi bisa dijelaskan. Tapi Armenian banyak menentang dan sama sekali mereka tidak bisa jelaskan. Yang ketiga, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus atau dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kita baca sekali lagi ayat 35, 38, 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita soroti sedikit demi sedikit ya. Pertama, poin A, ayat 35, mengatakan kasih Kristus bukan kasih Allah. Karena kasih Allah tidak bisa dicari di luar Kristus. Juga, pada waktu digunakan istilah kasih Kristus, itu bukan menunjuk kepada kasih kita terhadap Kristus. Tapi sebaliknya, kasih Kristus kepada kita. Itu yang dibicarakan di sini. Lalu poin B, ayat 35b adalah contoh hal-hal yang sering kita anggap sebagai bukti bahwa kita ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh Allah. Ayat 35b ini ya. Penindasan, kesesakan, dan sebagainya ini. Ini seringkali menjadi bagi kita yang apalagi pada saat iman kita sedang lemah atau memang kurang kuat atau masih bayi. Kita menganggap hal itu sebagai bukti bahwa kita tuh ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh Allah. Tetapi Paulus mengatakan bahwa hal ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus kepada kita. Nah, kata memisahkan dalam ayat 35 itu, dalam bahasa Yunani adalah chorisai. Dari kata dasar chorizo, yang sebetulnya berarti menceraikan, seperti dalam ayat-ayat ini. Saudara bisa baca sendiri ayatnya. Matius 19 ayat 6, 1 Korintus 7 ayat 10, ayat 11, dan ayat 15. Dalam perjanjian lama, Allah menceraikan Israel. Karena perzinahan rohani atau penyembahan berhala yang mereka lakukan. Jadi penyembahan berhala itu termasuk zina rohani ya. Mereka itu kan kayaknya menikah atau ditunangkan dengan Allah. Tapi mereka sembah berhala. Ini perzinahan secara rohani. Maka diceraikan. Kita lihat di dalam Yeremia 3 ayat 8. Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya, aku telah menceraikan Israel perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia pun pergi bersundal. Ia juga pun pergi bersundal. Yang saya tekankan, saudara, oleh karena jinahnya, aku telah menceraikan Israel. Kalau Tuhan boleh menceraikan Israel karena Israel berzina, sekalipun ini dunia rohani, tetapi prinsipnya sama. Maka dalam dunia jasmani, saya heran banyak sekali mayoritas hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini cerai dilarang mutlak, tidak peduli terjadi perzinahan. Mestinya kalau mereka salahkan orang cerai karena pasangannya berzina, mereka salahkan Allah juga di sini. Saudara, tapi dalam perjanjian baru ya, Allah tidak mungkin melakukan hal itu terhadap kita. Bandingkan dengan 2 Timotius 2:13 yang berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Ingat ya, jika kita tidak setia itu tidak berarti kita murtad. Bukan itu ya. Saya tidak percaya orang Kristen bisa murtad. Tetapi setiap dosa, setiap kesalahan, ketidaktaatan itu merupakan bentuk ketidaksetiaan. Pada waktu kita berdosa, dikatakan kita tidak setia. Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam kehidupan suami istri, saudara, hal-hal dalam ayat 35b itu ya. Ini ya, penindasan, kesesakan, dan sebagainya itu ya. Itu bisa mengakibatkan perceraian. Tempo hari waktu krisis ekonomi tahun 98, tahun berapa itu, banyak orang cerai karena ekonomi. Kelaparan, ketelanjangan berarti kemiskinan berarti ya. Lalu cerai. Sangat banyak orang cerai dengan pasangannya karena pasangannya kurang kaya, dia dapat pasangan lain yang lebih kaya. Lah, cerai ini kawin lagi di sana. Tapi saudara, ayat 35 ini menjamin bahwa hal-hal itu tidak akan menyebabkan Allah menceraikan kita. Kalau kita masuk dalam poin C, ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah hal-hal lain yang juga tidak bisa memisahkan atau menceraikan kita dari Allah. Saya berikan catatan, saudara. Kata memisahkan dalam ayat 39 ini menggunakan kata Yunani yang sama dengan ayat 35. Horisai. Ya, cuma kata dasarnya sama, cuma tense-nya beda ya. Jadi tadi horisei, sekarang horisai. Dari kata dasar horisu. Saudara, saya sekarang akan bahas ayat-ayat serentetan yang warna biru ini ya, kata-kata yang dikatakan tidak dapat memisahkan itu ya. Saya bahas satu persatu ya. Pertama, maut. Maut itu kematian. Dan ini menunjukkan bahwa kematian tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Kalau kita memang orang Kristen sungguh-sungguh, kita hidup atau kita mati, kita tidak bisa dari Allah. Kita tetap dekat dengan Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan, dalam kematian. Kita mati justru kita datang pada Dia dan bersama dengan Dia selamanya. Kita hidup pun Dia bersama dengan kita. Karena baik Bapa, Anak maupun Roh itu hadir dalam diri kita. Sekarang poin kedua, hidup. Saudara, kalau ajaran Arminian benar, andai kata ajaran Arminian benar, bahwa orang Kristen sejati bisa murtad sehingga kehilangan keselamatannya, maka itu berarti bahwa hidup itu bisa memisahkan kita dari Allah. Kalau mati, pada saat beriman mati, nah, tidak bisa memang. Tapi kalau kita hidup terus, bisa murtad. Berarti hidup bisa memisahkan kita dari Allah. Jadi kalau orang Kristen bisa murtad, maka itu berarti hidup bisa memisahkan kita dari Allah. Kalau orang Kristen bisa meninggalkan imannya, maka itu berarti hidup itu bisa memisahkan kita dari Allah. Tetapi di sini Paulus mengatakan bahwa bukan hanya maut, tetapi juga hidup tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Jelas lagi, tabrakan dengan firman Tuhan, ajaran Armenian. Sekarang poin yang ketiga, malaikat-malaikat. Ada yang menganggap bahwa ini menunjuk pada malaikat-malaikat yang baik, yang tidak jatuh. Tetapi ada yang berpendapat bahwa ini menunjuk pada malaikat-malaikat yang jahat, yang jatuh atau setan. Kalau ini menunjuk pada malaikat yang baik, maka ini merupakan suatu gaya bahasa hyperbol atau gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Sama seperti dalam Galatia 1 ayat 8. Seandainya kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, mana bisa malaikat memberitakan Injil yang berbeda? Tapi laki-laki itu gaya bahasa hyperbole. Ya. Karena malaikat yang baik
tidak mungkin memberitakan Injil yang berbeda, dan di sini malaikat yang baik tidak mungkin berusaha memisahkan kita dari Allah. Jadi kalau ini menunjuk pada setan, maka tidak ada yang aneh. Tetapi kalau ini menunjuk pada malaikat yang baik, ini merupakan suatu hyperbole. Poin 4, saudara, pemerintah ada yang menafsirkan bahwa ini menunjuk pada setan. Mungkin karena dalam Efesus 6 ayat 12 kata itu dipakai untuk menunjuk pada setan. Tetapi bisa juga ini menunjuk pada pemerintah manusia. Pemerintah itu bisa berubah sikap dari pro-Kristen atau netral menjadi anti-Kristen. Seperti dalam Keluaran 1 ayat 8 dan seterusnya. Dalam kitab Kejadian dan Keluaran, kalau saudara baca akhir dari Kejadian sampai awal dari Keluaran, pemerintah dari Mesir yang tadinya baik dengan Yusuf, maka baik juga dengan seluruh keluarganya dan seluruh bangsa Israel, tahu-tahu ganti dinasti ya. Ganti dinasti, muncul kaisar atau raja Mesir yang baru yang tidak tahu Yusuf. Dan dia lalu memperbudak Israel. Itu sesuatu yang memungkinkan, saudara ya. Sekarang kita punya pemerintah yang ya katakanlah netral atau pokoknya lumayanlah terhadap Kristen. Kalau misalnya kadrun-kadrun yang ekstrim itu tahu-tahu naik takhta, maka kita berubah total, saudara. Pemerintah menjadi anti-Kristen dan terjadi penindasan habis-habisan. Tapi ingat, saudara, ini pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Pemerintahnya benci kita, Allahnya tidak. Dia tetap mengasihi kita. Sekarang kita masuk, saya lanjutkan dulu ya. Perlu diingat ya, Roma 13 ayat 1 berkata, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi seandainya kadrun naik, memang kita berdoa supaya jangan ya. Tetapi seandainya kadrun-kadrun yang ekstrem itu naik, maka tetap dia berasal dari Allah. Dia bisa naik karena Allah menaikkan dia. Mengapa? Selalu dia punya maksud tertentu, saya tidak tahu apa. Menguji kita atau apa, saya tidak ngerti. Sangat tidak menyenangkan, tetapi Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan kepada kita, kalau itu terjadi. Jadi tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Apakah Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, diktator-diktator itu juga dari Allah? Ya. Mengapa gerangan dia naikkan diktator yang tidak karu-karuan, mengacaukan tidak karu-karuan? Dia punya rencana yang sendiri, saudara. Pemikiran Allah dan pemikiran kita, jalan Tuhan dan jalan kita beda seperti langit di atas bumi. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Mengingat bahwa Allah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka dia pasti tidak akan memberikan pemerintah yang akan membuat kita terpisah dari dia. Dia mungkin memberikan pemerintahan yang anti-Kristen, tapi dia pasti memberikan kekuatan bagi kita atau melindungi kita entah bagaimana caranya. Sekarang poin yang kelima, ini yang penting untuk diperhatikan ya, karena ini terjemahnya salah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Bagian ini salah terjemahan dan kesalahan penerjemahan ini menyebabkan bagian ini seolah-olah merupakan keterangan dari pemerintah-pemerintah, padahal sebetulnya bukan. Pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Nah, seakan-akan bagian itu menjelaskan pemerintah-pemerintah. Padahal tidak, saudara, ini terpisah, saudara ya. Terjemahan dari NASB, nor things present, nor things to come. Tidak hal-hal sekarang, tidak hal-hal yang akan datang. Jadi bagian ini sebetulnya berdiri sendiri, terpisah dari pemerintah-pemerintah dalam arti tidak menjelaskan pemerintah-pemerintah. Tidak hal-hal sekarang. Tidak hal-hal yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa waktu tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Hal-hal sekarang maupun hal-hal akan datang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah. Berarti waktu tidak bisa
memisahkan kita dari Allah. Dengan berlalunya waktu, godaan memang berubah, saudara. Tetapi semua ini tetap tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Dulu misalnya pada saat belum ada handphone ya. Handphone itu bukan godaan. Sekarang dengan adanya handphone memang handphone ada gunanya, ada banyak gunanya kalau digunakan positif. Tapi bisa juga menjadi godaan. Membuat kita handphonean terus. Lalu Allahnya minggir. Saat teduhnya disingkirkan, bahkan pelayanan disingkirkan, bahkan dalam kebaktian main handphone. Godaannya berubah. Dulu mana ada godaan main handphone, handphonenya tidak ada. Tapi karena ada handphone, bisa menjadi godaan. Ingat ya, barang itu berguna. Tapi hati-hati pada waktu menggunakan, supaya itu tidak menghancurkan apapun yang bagus. Itu bisa menghancurkan persekutuan dalam keluarga. Pada waktu makan, pada waktu bersama-sama, semua pada handphonean. Tidak ada persekutuan dalam keluarga, rusak, berantakan. Jadi sudah godaan berubah, tapi tetap tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Mau godaan lama kayak mau godaan baru kayak tidak peduli. Ini jelas menunjukkan bahwa kitab suci mengajarkan adanya jaminan keselamatan. Sekali selamat tetap selamat. Lagi-lagi terlihat ya bahwa seandainya ajaran Arminian benar, bahwa orang Kristen bisa murtad atau meninggalkan iman dan lalu kehilangan keselamatannya, maka itu berarti bahwa kata-kata hal-hal yang akan datang ini harus dibuang dari ayat 38 dan 39. Jadi bagian ini mestinya dibuang. Atau di sini yang lebih tepat ya. Karena hal-hal yang akan datang menurut Arminian bisa menghancurkan keselamatan kita, berarti memisahkan kita dari kasih Allah dalam kesucian kita. Kalau itu tidak ada, kalau itu memang tidak bisa memisahkan, berarti ajaran Arminian salah, bukan? Lagi-lagi mereka menentang Alkitab. Karena kata-kata Calvin, saudara, jadi artinya adalah bahwa kita tidak boleh takut bahwa dengan berlanjutnya kejahatan, betapapun lamanya, akan bisa menghapuskan iman adopsi. Pernyataan ini jelas menentang para ahli teologi. Nah, ini sekarang dia bicarakan ya teologinya Arminian yang sekalipun waktu itu belum ada, tetapi ajarannya pasti sudah ada atau yang mirip-mirip dengan itu, atau mungkin ya bicara tentang ajaran Katolik, saya tidak tahu pastinya. Yang berbicara dan mengatakan tanpa dasar bahwa tidak seorang pun yang pasti akan ketekunan akhir. Tidak ada orang yang pasti akan ketekunan akhir. Pada waktu saya sekolah teologi, maka ada pelajaran EE di sana. Dan kami harus praktek masuk rumah ke rumah, saudara. Untungnya waktu itu ada kami bertiga ya, dan satu pendeta dan dia jadi juru bicara. Ketok rumah, orangnya laki buka, dan dia dan pendeta ini yang bersama saya memperkenalkan. Kami dari gereja ini mau bicara hal-hal yang rohani, apakah bisa? Ya jelas sekali Amerika yang kafir, dan dia tidak bisa lebih tidak enak di dalam ngomong, tidak bisa lebih galak di dalam ngomong, padahal kami tidak salah apa-apa, hanya karena kami mau melayani, bentak-bentak dan sebagainya. Nah, ditanyakan pertanyaan pertama dari EE, kalau kamu mati saat ini atau malam ini, yakin masuk surga atau enggak? Dia cuma bilang, nobody does. Tidak seorang pun yang yakin. Saudara, yakin selamat saja tidak, apalagi ketekunan akhir. Saya lanjutkan ya. Kecuali melalui karunia wahyu khusus yang mereka katakan sebagai jarang terjadi. Nggak tahu siapa yang dimaksudkan ini ya, tetapi jelas ini ajaran yang salah dan ini diserang oleh Calvin.
Lalu dia lanjutkan, dengan dogma seperti itu seluruh iman dihancurkan. Dan memang iman itu kosong, kecuali iman itu diperluas sampai kematian, bahkan melampaui kematian. Tetapi sebaliknya kita harus merasa yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik dalam kita akan meneruskannya sampai hari Tuhan Yesus. Ayatnya jelas ada, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Kalau dia lahir baru kan, dia anugerahkan iman, itu dia memulai pekerjaan baik. Dan di sini ada menjanjikan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau bisa murtad, kalau bisa imannya ditinggal, berarti Allah tidak meneruskan pekerjaan baik itu, dia berhenti di tengah jalan. Allah yang pelin-pelan, Allah yang cak-cek begitu? Tidak. Dia akan meneruskan. Ini janji Tuhan. Laki-laki bagaimana Arminian menafsirkan ayat ini, saya tidak ngerti. Karena kita masuk dalam poin ke-6. Kuasa-kuasa. Sama seperti pemerintah-pemerintah. Kata kuasa-kuasa ini bisa menunjuk pada kuasa setan ataupun kuasa manusia. Tidak ada kuasa setan maupun kuasa manusia yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-7. Baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Bagian ini juga salah terjemahan seperti yang di atas tadi. Dan menyebabkan bagian ini seolah-olah menerangkan kuasa-kuasa. Kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Padahal seharusnya tidak demikian. Dalam terjemahan NASB, nor height, nor depth. Tidak ketinggian, tidak kedalaman. Nah, ini ada macam-macam penafsiran juga ya. Penafsiran pertama kata height atau ketinggian menunjuk pada keadaan yang enak atau mulia. Sedangkan depth atau kedalaman menunjuk pada keadaan dihina atau tidak enak. Kalau ini yang kita ambil tafsirannya menunjukkan bahwa atau keadaan kita itu enak atau mulia, dihormati orang, atau keadaan kita hina tidak enak. Itu tidak bisa memisahkan dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu penafsiran kedua, height itu surga dan depth itu neraka. Jadi surga maupun neraka. Kalau diartikan seperti ini, mungkin ini laki-laki merupakan gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau hyperbole. Karena orang yang beriman kepada Kristus tidak mungkin masuk neraka. Jadi artinya adalah seandainya orang beriman bisa masuk neraka, itu tetap tidak akan memisahkan dia dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penafsiran ketiga, apapun yang ada di surga maupun di bumi. Apapun yang ada di surga maupun di bumi, ini mencakup segala sesuatu mutlak. Tidak ada apapun bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang poin yang ke-8, saudara. Makhluk lain, kalau terjemahan kita, terjemahan NASB, nor any other created thing, tidak benda ciptaan lain yang manapun juga. NIV tidak suatu benda apapun dalam seluruh ciptaan. Kalau diambil terjemahan hurufiahnya, tidak makhluk ciptaan lain yang manapun juga. Setan tetap termasuk ciptaannya. Maka termasuk setan jelas di sini ya. Atau manusia, atau binatang, atau apapun semua ciptaan. Selain Allah tidak mungkin ada yang non-ciptaan kan. Allah saja yang tidak dicipta. Jadi ini mencakup segala sesuatu di luar diri Allah sebetulnya. Ini memberikan ketidakmungkinan mutlak bagi seorang Kristen terpisah dari Allah atau kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang saya berikan komentar dari Warren Buettner. Kata-kata yang sangat indah, saudara ya. Kepastian atau jaminan bahwa orang-orang Kristen tidak pernah bisa dipisahkan dari kasih Allah adalah salah satu dari penghiburan terbesar dalam kehidupan Kristen. Menyangkal doktrin ini sama dengan menghancurkan dasar untuk sukacita apapun di antara orang-orang kudus di bumi. Karena sukacita apa yang bisa dimiliki oleh mereka yang percaya bahwa setiap saat mereka bisa ditipu dan disesatkan, sesat sampai binasa. Lalu sukacita apa? Sekarang kita selamat, kita sukacita. Tapi kita pikir besok bisa terhilang.
bisa sukacita. Besok bisa terhilang dan masuk neraka. Bisa sukacita. Hancur semua sukacitanya. Ini bodohnya ajaran Armenian. Kalau mereka bisa sukacita, mereka bebal. Bukan beriman itu. Saya lanjutkan komentar Warren Buffett. Hanya kalau kita menghargai kebenaran luar biasa ini dengan seharusnya. Bahwa keselamatan kita bukannya tergantung pada kasih yang lemah dan terombang-ambing dari kita kepada Allah. Tetapi tergantung pada kasih yang kekal dan tidak bisa berubah dari Allah kepada kita. Barulah kita bisa mempunyai damai dan kepastian dalam hidup Kristen ini. Jangan sekali-kali mengandalkan kasih saudara, bahkan iman saudara kepada Allah. Andalkan kasih Allah kepada saudara. Jangan mengandalkan pegangan saudara kepada Allah. Tapi andalkan pegangan Dia kepada kita. Jangan andalkan kesetiaan saudara kepada Allah. Karena saudara dan saya sama sekali bukan orang setia. Kalau itu tidak dianugerahkan oleh Tuhan. Andalkan kesetiaan Tuhan atau Allah kepada kita. Warren Buffett mengatakan lagi kata-kata ini. Dan ini yang sangat bagus ya. Orang-orang kudus di surga lebih berbahagia. Karena sudah masuk surga ya tentu mereka lebih berbahagia dari kita. Kan sama-sama orang kudus ya. Yang sudah masuk surga ini Kristen yang sudah masuk surga kan orang kudus. Kita yang betul-betul kita juga disebut orang kudus biarpun hidupnya tidak kudus. Karena kebenaran kita diperlakukan bagi kita di hadapan Allah kita tuh kudus. Maka kita disebut orang kudus. Sama-sama orang kudus, tapi mereka yang sudah masuk surga lebih berbahagia. Tidak ngurusi COVID-19, tidak ngurusi perangnya Rusia sama Ukraine, tidak ngurusi negara ini bagaimana, nanti sebentar lagi tahun 2024 pemilu lalu menang yang mana, tidak ngurusi apapun. Mereka sudah bahagia, tidak ada penderitaan, tidak ada perkabungan, tidak ada air mata. Kita masih ada perkabungan, bisa keluarga atau orang yang kita cintai mati dan sebagainya. Jadi yang sudah masuk surga memang lebih berbahagia. Tetapi perhatikan ini, tidak lebih aman atau terjamin daripada orang-orang percaya yang sejati di sini di dunia ini. Kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kita selamat. Sudah selamat. Dan terjamin keselamatannya. Yang sudah di surga, tidak bisa pindah ke neraka, saudara. Ini ada dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Lazarus minta 1 tetes saja. Abraham bilang, antara kamu dan kami terbentang jurang yang tidak terseberangi. Tidak bisa dari sana ke sini ataupun sini ke sana. Jadi orang yang sudah masuk surga, aman. Tidak bisa tahu-tahu, oh ada yang lupa pindah jadinya, ada lupa, Tuhannya lupa dosanya dia atau apa, dipindah ke neraka. Tidak ada, saudara. Itu tidak mungkin. Aman terjamin. Kita yang di bumi ini, percaya kita juga selamat dan kita sama amannya, sama terjaminnya daripada orang-orang percaya, dibandingkan dengan orang-orang percaya yang sudah masuk surga. Jadi yang di sana itu cuma menang lebih bahagia. Lebih senang. Tidak ada penderitaan. Tapi kalau urusan aman atau terjamin, mereka maupun kita sama amannya, sama terjaminnya. Sama-sama punya keselamatan dan sama terjamin keselamatannya. Kalau ini tidak bisa memberikan sukacita kepada saudara, tidak ada hal yang lain yang bisa memberikan sukacita. Sekarang kita masuk poin keempat. Kita lebih dari pemenang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita soroti lagi ayat 37 ini sepotong demi sepotong. Pertama poin A, dalam semuanya itu. Kata-kata semuanya itu menunjuk pada penderitaan-penderitaan dalam ayat 35-36. Dalam ayat 37, Paulus memang mengatakan kita menang.
bahkan lebih dari pemenang. Tetapi Paulus juga mengatakan dalam semuanya itu. Yang jelas menunjukkan bahwa kita mengalami semua penderitaan itu. Menang sih menang, tapi mengalami. Seperti tadi, dengan Allah siapa yang lawan, tapi ada yang lawan. Jadi kita mengalami penderitaan itu ya. Mari kita baca ayat ini, Wahyu 7:14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kalau keluar dari kesusahan besar, mereka mengalami atau tidak? Tentu saja mereka mengalami. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Saudara, apa bahayanya ajaran karismatik? Mereka seringkali menganggap kita tidak perlu mengalami penderitaan. Di dunia kita kaya, di surga kita sempurna. Memang tidak semua karismatik mengajar seperti itu. Tapi jelas ada yang seperti itu. Semua penyakit harus sembuh, semua problem harus beres. Juga ajaran mereka tentang rapture. Nanti Yesus akan datang, wah, ada karung penyiksaan, masa kesukaan besar. Tapi kita orang kita sudah diangkat. Mereka percaya Yesus datang di awan-awan, angkat orang Kristen, lalu terjadi masa kesukaan besar, kita tidak mengalami. Kalau memang kita tidak mengalami itu, lalu kenapa di sini dikatakan orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar? Bahayanya ajaran itu adalah bahwa mereka tidak bersiap sedia. Kalau saya mengajar, saya mengatakan, saya tidak percaya rapture yang seperti mereka ajarkan ya. Tapi saya mengatakan bahwa kita akan mengalami masa kesukaran besar kalau kita masih hidup pada saat itu. Kecuali kita mati duluan ya lain cerita. Tapi orang Kristen sejati yang masih hidup pada saat sang antikristus muncul, lalu ada penyiksaan besar, kesusahan besar, maka kita akan mengalami. Karena itu dikatakan orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan dengan ajaran seperti ini, saya mendorong setiap orang mempersiapkan diri. Kalau sekarang masih kesukaran kecil, saudara sudah sering bolos gereja. Kalau kesukaran kecil, saudara sudah tidak setia kepada Tuhan. Lalu bagaimana pada waktu masa kesukaran besar, sang antikristus muncul? Ini betul-betul cilaka. Tapi kalau kita mulai sekarang mempersiapkan diri, belajar menghadapi kesukaran kecil dan sebagainya, belajar setia dalam hal yang kecil, maka nanti ada kesukaran besar, kita tetap bisa setia. Tapi kalau dikatakan, oh tidak ada itu kita sudah diangkat, kita tidak alami. Nah santai-santai dia, tidak mempersiapkan diri, tahu-tahu mengalami itu, hancur lebur. Kalau Yesus harus mengalami kematian, dan baru sesudah itu mengalami kebangkitan, kenaikan ke surga, dan kedudukan sebelah kanan Allah, maka kalau kita memang adalah pengikut Kristus, kita juga harus seperti itu. Kita mengalami bermacam-macam penderitaan. Tapi akhirnya kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Ini kontras atau berbeda sekali dengan kemenangan dalam tanda petik versi teologi kemakmuran. Di mana orang Kristennya dikatakan menjadi kaya raya, sembuh dari penyakit, sukses dan sebagainya. Ini adalah kemenangan tanpa salib. Dan pada hakikatnya bukanlah kemenangan. Kalau kita percaya no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Sekarang poin B. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berbicara tentang kemenangan di sini tidak bisa dilepaskan dari kemenangan Kristus dalam ayat 34, yaitu kemenangan melalui salib. Sekalipun salib itu sendiri sebetulnya ya ada sebagian yang menunjukkan kekalahan itu ada. Tetapi bahwa Yesus bisa mengatasi ketakutannya di Taman Getsemani, kan dia takut dan dia berdoa, Bapak kalau bisa cawan ini berlalu. Cuma dia tambahi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Takut.
Ya. Sehingga akhirnya dia mau mati disalib. Dan Paulus ada disalib sampai mati. Jelas itu juga menunjukkan suatu kemenangan. Pergumulan, dia menang pergumulan itu. Dia mau disalib. Dan pada saat dia salib, diejek habis-habisan ya. Kalau saudara baca konteksnya nih, ajaranya banyak, saya berikan satu ayat saja. Matius 27 ayat 42, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ialah Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Orang-orang ini bodoh dan sesat. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Dan pendusta ditambah lagi. Seandainya Yesus betul-betul turun, saya tidak yakin mereka percaya. Dan seandainya dia turun dari salib itu, tidak ada gunanya kita percaya pada dia. Kita percaya pada dia itu berguna karena dia menjadi juru selamat kita. Nah, kalau penebusannya belum selesai, dia turun. Dia bukan juru selamat, dia bukan penebus. Dia tidak bayar dosa kita. Tidak jadi bayar. Mau bayar, batal. Turun. Karena dia kalah, dia turun. Tidak ada gunanya percaya, saudara. Percaya itu ada gunanya karena dia bertekun di atas kayu salib sampai dia mati. Karena saudara, sekalipun salib itu menunjukkan kekalahan, tetapi juga pada saat yang sama menunjukkan suatu kemenangan. Jadi hati-hati ya, ini bodoh nih. Turun dari salib itu, kami akan percaya. Sekarang saudara, kita masuk poin kedua, kemenangan oleh kebangkitan. Kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangan dia terhadap maut, dosa, dan setan. Maut itu senjatanya setan. Mautnya dihancurkan dengan kebangkitannya, maka setannya dikalahkan juga. Poin ketiga, kenaikan ke surga dan keberadaan Yesus di sebelah kanan Allah sebagai penguasa seluruh alam semesta. Jadi saudara, ini kemenangan yang dibicarakan ya. Bicara tentang kemenangan itu tidak bisa lepas dari kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus itu kemenangan melalui salib. Kemenangan melalui kebangkitan. Lalu kemenangan melalui kenaikan ke surga dan duduknya di sebelah kanan Allah. Itu tempat tertinggi di seluruh alam semesta. Termasuk surga, neraka, dan sebagainya. Dia menjadi penguasa seluruh alam semesta. Nah, saudara, karena Yesusnya itu sudah menang. Kita yang beriman dan yang oleh iman itu dipersatukan dengan Yesus juga pasti menang dan bahkan lebih dari pemenang. Sekarang kita masuk poin C, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terjemahan kita mengatakan oleh Dia. Tapi NIV dan NASB through Him. Melalui Dia. Ini perlu dicamkan ya. Kita menang itu selalu menang melalui Dia. Kita tidak bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya bisa menang melalui Dia. Saudara mau mengadakan apapun, bahkan secara sekuler, sukses atau gagal, itu tergantung Dia. Bersama Dia kita bisa menang, tanpa Dia kita berantakan. Tapi lebih-lebih hal-hal rohani dalam pelayanan, dalam penginjilan, dalam berkhotbah, dalam melakukan apapun, kita hanya bisa menang melalui Dia. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini alegori pokok anggur dengan ranting-rantingnya itu ya. Dan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Laki-laki terjemahannya agak kurang pas, saudara ya. Dalam NASB dikatakan, I can do all things through Him who strengthens me. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan aku. Sebagai kesimpulan atau penutup, melalui kematian,
Jumat Agung yang sudah kita rayakan tempo hari, kebangkitan Paskah yang sudah kita rayakan juga, kenaikannya ke surga yang sudah juga kita rayakan dan peringati hari Kamis kemarin, dan duduknya dia sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang terjadi antara kenaikan dan hari Pentakosta dan seterusnya, ya, sampai dia datang kembali. Yesus memberikan dan menjamin keselamatan kita yang percaya. Dia memberikan keselamatan. Tapi saya tekankan, keselamatan itu dijamin. Keselamatan yang terjamin. Tidak bisa hilang. Kita menolak ajaran Arminian yang mengatakan sudah selamat bisa binasa. Sudah selamat bisa murtad. Sudah selamat bisa meninggalkan iman dan akhirnya binasa. Tidak. Kita memang akan mengalami banyak penderitaan, tapi keselamatan kita terjamin. Karena semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, sama seperti Kristus sudah menang, kita pun pasti menang. Tapi saudara, percaya kepada Dia dan tetaplah di dalam Dia. Biarpun tidak bisa lepas dari Dia, dari kita dituntut tanggung jawab untuk berusaha tetap di dalam Dia. Ingat, reform menekankan kedaulatan Allah, tapi tidak membuang tanggung jawab manusia. Menekankan jaminan dari Allah, tapi tidak membuang tanggung jawab manusia. Jadi, tetaplah di dalam Dia itu tidak salah. Berusaha memang. Dijamin. Tapi bukan lalu membuat kita enak-enakan santai sesukanya sendiri dan bersandar kepada Dia. Karena semua kemenangan itu through Him, melalui Dia. Maukah saudara? Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Dan kami bisa tahu bahwa bukan hanya kalau kami percaya kepada Kristus dengan benar, maka kami selamat. Tetapi lebih daripada itu dijamin keselamatan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau bukan Allah yang plan-plan. Memberikan keselamatan, lalu mengambilnya kembali. Mengangkat kami menjadi anak, lalu membuang kami lagi. Engkau adalah Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kami atau di dalam kami, dan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahi kami keselamatan dan menjamin kami terus ada dalam keselamatan itu. Tolong kami percaya kalau ada yang belum percaya. Dan bagi kami yang sudah percaya, tolong kami bertekun dan mati-matian mengikut Engkau. Sampai kami betul-betul bertemu muka dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.